Putaran pertama Norway Chess 2025 telah selesai. Magnus Carlsen untuk sementara memimpin. Dan pada game kelima, seluruh permainan selesai dengan Armageddon. Kita akan melihat bagaimana Magnus Carlsen mengalahkan Fabiano Caruana pada babak Armageddon game kelima. Permainan dimulai dengan E4, jawab E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4. Pembukaan Italia. Magnus Carlsen memilih varian pertahanan dua kuda menyerang pion. Caruana mendorong D3, memperkuat pion dan bersiap untuk mengeluarkan gajah. Selanjutnya gajah C5, C3, lalu D6. Setelah itu gajah memberikan pining pada kuda. Di posisi ini Magnus Carlsen langsung mengusir gajah. Setelah gajah mundur ke petak H4, A6 dimainkan, memberikan ruang mundur bagi gajah. Fabiano Caruana lanjut mendorong A4, gajah mundur A7, setelah itu kuda B ke petak D2, dan mentri E7. Sepertinya bersiap untuk mengadu gajah petak terang, ataupun menarik mundur kuda untuk bertahan. Merespon hal ini, Caruana mendorong B4, lalu kuda mundur D8. Putih rokade. Setelah itu, kuda E6. Magnus Carlsen membawa kudanya bermanuver. Permainan kemudian berlanjut. Di posisi ini, Fabiano Caruana menantang pertukaran pion, tetapi Magnus memilih kuda F4. Lalu benteng E1, gajah G4, memberikan pining. Fabiano Caruana merespon dengan menarik mundur kuda ke petak F1. Setelah itu, kuda mundur serang gajah, dan gajah mundur G3. Di posisi ini, Magnus Carlsen akhirnya memainkan pertukaran. Gajah makan kuda, mentri makan gajah, pion makan pion, pion makan pion, gajah makan pion. Benteng menyerang balik gajah, namun Magnus Carlsen menyerang balik mentri. Setelah mentri ke petak B3, gajah kembali mundur ke petak A7. Sampai di posisi ini, Magnus Carlsen unggul satu pion. Permainan kemudian berlanjut. Caruana membawa kudanya ke petak E3, dan Magnus Carlsen menukar gajah dengan kuda. Caruana mengambil dengan benteng. Di posisi ini, menurut engine, langkah terbaik untuk hitam adalah kuda makan gajah. Namun, Magnus Carlsen memilih langkah yang tidak tepat. Dia memilih kuda H5 menyerang gajah. Langkah yang sebenarnya membuat putih langsung unggul. Di posisi ini, langkah terbaik untuk putih adalah gajah makan kuda. Akan tetapi, Fabiano Caruana melewatkan langkah terbaik. Dia memilih gajah untuk mundur, menyerang kuda. Tentu saja, sesuai dengan rencana Magnus menukar kuda dengan gajah. Lalu, pion H makan kuda. Dan di posisi ini, Magnus rokade mengamankan raja. Sampai pada posisi ini, Magnus Carlsen unggul satu pion dan dia punya pion mayoritas di sayap mentri. Fabiano Caruana kemudian mendorong pion F4 menyerang kuda dan kuda mundur D7. Setelah itu, gajah F3 memberikan tekanan pada diagonal petak terang. Di posisi ini, Magnus mulai mendobrak pada sayap mentri dengan A5. Dijawab B5. Lalu kuda C5. Mentri terancam dan mundur ke petak C2. Setelah itu, benteng A ke petak D8. Fabiano Caruana di posisi ini memutuskan untuk menyusun benteng, persiapan dorongan pion E. Langkah terbaik untuk hitam adalah mendorong pion B6 menurut engine. Namun, Magnus Carlsen memilih untuk mendorong pion ke petak C6. Analisa engine menunjukkan bahwa posisi ini kembali seimbang. Fabiano Caruana memainkan langkah terbaik, pion makan pion,
pion makan pion. Selanjutnya, benteng ke petak C1. Terlihat bahwa keunggulan Magnus yang tadinya sangat besar menjadi berkurang drastis dan kembali seimbang. Di posisi ini, Magnus memainkan Menteri A7, memberikan shadowing pada benteng dan juga raja. Caruana menggeser raja, dan Magnus Carlsen berhasil mendapatkan pion dan sekaligus mengancam benteng. Olehnya itu, benteng serang balik kuda, tetapi kuda C5. Sampai di posisi ini, Magnus Carlsen unggul 2 pion, namun menurut engine, dia hanya unggul tipis. Permainan kemudian berlanjut, Menteri F2, lalu benteng D7. Setelah itu, gajah ancam benteng, dan Magnus memilih kuda makan pion, menantang pertukaran menteri. Menteri kemudian ke petak A2 dan benteng C7. Setelah itu, Caruana berhasil mendapatkan 1 pion. Menteri terancam dan pindah ke petak E3, mengancam benteng dan juga pion. Oleh karena itu, Magnus Carlsen langsung menantang pertukaran menteri. Menteri makan menteri, benteng makan menteri. Sampai di posisi ini, Magnus unggul 2 pion. Dan yang paling penting, dia punya 2 pion bebas yang sangat berbahaya. Seperti kita ketahui, Magnus dan kombinasi pion bebas adalah suatu malapetaka bagi lawan. Oleh karena itu, Magnus mulai mendorong pion bebas. Gajah mundur serang kuda, dan Magnus memainkan langkah F5. Pilihan yang tidak begitu tepat, tetapi dia masih tetap unggul. Di posisi ini, Caruana menyerang pion dengan benteng A6, lalu benteng jaga pion. Setelah itu, benteng A8, skak, raja H7, lalu benteng D8. Ancaman kombinasi pada langkah selanjutnya. Di posisi ini, Magnus mengadu benteng, sebuah pilihan yang tidak tepat. Oleh karena itu, Caruana langsung menggunakan kesempatan ini untuk menukar benteng. Kuda makan benteng, setelah itu gajah makan pion. Sampai pada posisi ini, keunggulan Magnus yang tadinya 2 pion menjadi tinggal 1 pion. Tentu saja, pion tidak bisa makan gajah karena benteng akan hilang. Oleh karena itu, Magnus mendorong C5. Sesuai dengan teori, maka pion bebas selalu diupayakan untuk dipertahankan. Dari posisi ini, Fabiano Caruana menarik mundur gajah ke petak B3, tetapi pion bebas terus melaju. Gajah mundur dan G6. Setelah itu, benteng serang kuda, akan tetapi kuda E4. Fabiano Caruana kembali memberikan ancaman pada kuda dan juga pion. Di posisi ini, Magnus memilih untuk mendorong H5, membiarkan gajah untuk makan kuda, dan itu akan membuat pion bebas hitam melenggang pada petak promosi. Fabiano Caruana tentu saja tidak ingin hal itu terjadi. Oleh karena itu, dia memilih raja ke petak H3, lalu pion bebas melaju. Kemudian Caruana membawa raja ke petak H4 dan raja H6, memberikan penjagaan. Di posisi ini, benteng ke petak D3 menyerang pion dimainkan oleh Caruana. Tetapi Magnus merespon dengan benteng A7. Benteng tidak mungkin makan pion karena masih dijaga oleh kuda. Selanjutnya, Caruana menarik mundur bentengnya ke petak D1 dan benteng serang gajah. Di posisi ini, Caruana menempatkan benteng di C1, berpura-pura untuk menjaga gajah. Setelah itu, Magnus menempatkan kudanya di petak F2 dan ternyata gajah menyerang benteng. Hal ini sekaligus membuka tekanan benteng pada pion. Akan tetapi, hal ini rupanya bagian dari rencana Magnus. Dia memilih menyerang gajah.
membiarkan benteng untuk makan pion. Namun setelah itu, Magnus memainkan benteng B1. Ancaman skakmat pada langkah selanjutnya. Fabiano Caruana mencoba untuk mendorong J4, membuka ruang pelarian bagi rajanya. Namun setelah benteng H1, Fabiano Caruana akhirnya menyerah. Karena jika raja lari, maka forking dengan kuda akan terjadi.